kamu, Nuri, ya Allah. Jaga anak-anak kita. Nggak boleh ngomong gitu, Kang. Ya Allah, Kang. Ustadz Bambi, Iya, Kang. saya titip istri saya dan anak-anak. Karena saya percaya sama Ustadz. Iya, Kang. Insya Allah, Kang. Insya Allah saya akan jaga mereka, Kang. Astagfirullahaladzim. Kang! Kang, bangun, Kang! Kang, jangan tinggalin kita, Kang! Ya Allah. Bangun, Kang! Akhirnya kamu sendiri juga. Ini kesempatan buat aku. Nuri, Juragan Nurdin, kamu sudah siap menikah lagi kan? astagfirullahaladzim. Juragan nggak pantas bicara seperti itu. Almarhum suami saya baru 40 hari meninggal, Juragan. Nggak mungkin saya berpikir untuk menikah lagi. Justru karena masa idah kamu sudah selesai, makanya saya datang kemari. Nggak usah munafik lah. Saya tahu apa yang kamu butuhkan dan saya bisa penuhi semuanya. Kita gading sini. Maaf, Juragan, saya harus masih. Sabar. Sombong kali kamu. Janda cantik kayak kamu nggak bakalan betah hidup tanpa laki-laki. Astagfirullahaladzim. Pokoknya kalau kamu kawin sama saya, semua hutang almarhum suami kamu saya anggap lunas. Dan kamu juga bakalan dapat rumah. Jadi kamu nggak perlu kerja keras seperti ini. Ya. Apa? Nikahin dia? Maksudnya apa nih? Hah? Maksudnya apa? Nikahin dia apaan? Dia yang maksa saya mau nikahin saya. Saya nggak mau. Saya udah bilang bahwa saya sudah punya istri. Satu aja nggak habis-habis. Tapi dia maksa. Enggak, Ya Bu. kan? Juragan bohong, Bu. Begitu ya? Jadi begitu? Sengaja kamu merayu suami saya supaya kamu dinikahin. Ya begitu? Enggak, Bu. Itu nggak benar, Bu. Dasar perempuan gak tau malu! Bu, itu bohong, Bu. Kurang ajar kamu ya. Sini. Saya harus kasih tahu ibu kamu siapa sebenarnya kamu. Bu, saya kan nggak salah, Bu. Kamu bilang gak salah. Kamu itu ngajak kawin suamiku. Kamu bilang itu gak salah, ha? Ibu kamu itu harus tahu siapa sebenarnya kamu. Ibu, itu semua bohong, Bu. Apa kamu bilang? Kamu bilang bohong? Bohong apaan suami saya? Hah? Kamu itu salah, tahu nggak sih? Lalu Rasulullah SAW ditanya untuk yang ketiga kalinya, siapakah yang kamu cintai? Rasulullah SAW menjawab, ibu. Lepasin saya, Ibu. Diam. Pak Ustadz, ibu itu ibu. Juragan bohong, Bu. Bener, Bu, saya. Bohong apaan? Ha? Ayo, Nah. Diam. Kasihani dia.
Kasihan apaan? Hah? Kasihan apaan? Ya Allah. Ibu teh ada apa? Ibu teh kenapa kasar sama Teh Nuri? Pak Ustadz, asal tahu aja ya, perempuan ini nih udah kegatelan ngajakin suami saya kawin. Kan gila kan? Enggak Pak, bohong Pak, saya nggak seperti itu Pak. Nggak bohong gimana sih? Jelas-jelas saya nyaksiin dengan mata kepala saya sendiri. Kamu itu ngajakin suami saya kawin. Tapi itu nggak benar. Bu, ibu teh tenang ya, ibu teh sabar. Kita bisa bicarakan semuanya secara baik-baik, Bu. Ya. Nggak perlu Pak Ustadz, nggak perlu. Udah jelas-jelas perempuan ini salah. Udah jelas-jelas perempuan ini kegatelan. Bu, ibu teh tidak boleh main hakim sendiri. Saya tahu Teh Nuri tidak seperti itu. Pak Ustadz kok belain dia sih? Apa Pak Ustadz suka sama perempuan ini? Oh, jangan-jangan Pak Ustadz itu seneng ya sama perempuan ini ya Pak ya? Atau jangan-jangan perempuan ini juga ngajakin Pak Ustadz kawin, iya begitu? Hah? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim ya Allah. Istighfar, Bu Ulfa. Istighfar. Ya sudah, begini saja. Sekarang teh lebih baik ibu bicarakan semuanya secara baik-baik sama Pak Nurdin. Coba tanyakan ke Bapak Nurdin, apa benar Teh Nuri mau menikahi dia? Karena takut ini teh salah paham dan jatuhnya dosa karena ibu sudah memfitnah orang. Fitnah. Pak Ustadz, sekali lagi saya bilang ya, saya nyaksiin dengan mata kepala saya sendiri. Suami saya nggak pernah bohong, iya kan Pak? Bilang. Udahlah Bu, udahlah. Udah, masalah itu nggak terlalu penting. Ayo kita pulang. Ayo. Tapi Pak, Udah, ayo kita pulang. kamu dengar ya? Kamu dengar baik-baik ya. Kali ini kamu selamat. Tapi lain kali, kalau sampai kamu godain suami saya lagi, akan saya usir kamu dari sini. Kamu dengar gitu ya? Lepas. Ya Allah, saya maafin Ibu yang lain. Teh Nuri harus sabar ya. Saya mengerti dan paham bagaimana Pak Nurdin itu. Saya tahu dia. Sabar, Teh Nuri. Sudahlah, Teh Nuri. Sekarang Teh Nuri tidak usah memikirkan fitnah mereka lagi. Lebih baik sekarang Teh Nuri memikirkan anak-anak Teh Nuri. Sekarang saja Raffi sudah malas-malasan mengajinya. Iya Pak Ustadz. Semenjak bapaknya meninggal, Raffi selalu terlihat murung. Aduh, saya bingung sekali nih Pak. Jadi nih trik kamu ya untuk bisa dapetin laki-laki gitu? Astagfirullahaladzim. Pura-pura bahas masalah anak, biar bisa dapetin simpati dari laki-laki. Hah? Mbak Rosi, tolong jangan ngomong kayak gitu Mbak. Aduh udah deh, kamu nggak usah so alim ya. Semua orang tahu di sini kamu kayak gimana sebenarnya. Semenjak jadi janda kamu mau cepet-cepet cari suami, gitu? Saya Rosi, kamu mau apa? Kang Fahmi teh jangan kena bujuk rayuannya ya. Akang kan calon suami saya, jadi jangan sampai ngecewain saya ya. Teh Rosi teh ngomong apa? Calon suami gimana? Dekat saja kita tidak pernah teh. Kang, aku teh sangat cinta sama kamu. maaf ya, saya permisi dulu ke dalam ya. Teh Nuri, permisi. Teh Nuri. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan ya Allah? Sesungguhnya hamba ingin memperbaiki kehidupan keluarga hamba. Tapi
Hamba gak sanggup kalau harus meninggalkan anak-anak dan ibu hamba, ya Allah. Aku harus berkorban demi anak-anak. Ya Allah, berilah hamba kekuatan, ya Allah. Kita masih butuh beberapa orang lagi untuk direkrut. Kira-kira kamu bisa nyediain nggak dalam waktu dekat ini? Soal keuntungan bagaimana? Ya seperti biasa. Saya minta lebih. Karena yang saya dengar, bisnis ini makin maju. Oke. Asal kamu bisa nyediain orang-orang yang terampil dalam bisnis ini. Gimana? Itu gampang diatur. Oke. Sepertinya ada yang nggak beres nih. Aku harus bertindak. Nuri. Juragan, Nuri. Kamu cantik sekali. maaf Juragan, saya ganti baju dulu ya Juragan ya. Bagaimana saya mau keluar kalau saya melihat kamu menggoda saya seperti ini? Hah? Saya nggak ada niat untuk godain Juragan. Kamu nggak usah ganti baju. Saya masih banyak keperluan. Emangnya Juragan ada perlu apa pagi-pagi datang ke sini? Ya saya perlu sama kamu dong. Tolong Juragan tunggu di luar. Saya nggak mau ada fitnah lagi Juragan. Saya tidak akan keluar. Saya tidak akan keluar sebelum kamu lunasi utang almarhum suami kamu. Saya pasti akan lunasin Juragan, tapi tolong kasih saya waktu. Kamu selalu ngomong, tolong kasih saya waktu. Sampai kapan, Nuri? Sampai kapan? Tolong Juragan keluar, Juragan. Saya tidak akan keluar. Tapi kalau untuk sekarang saya emang nggak ada uang, Juragan. Nah, karena kamu nggak ada uang, kamu jadi istri saya. Semua hutang almarhum suami kamu, lunas. Enggak, saya akan teriak. Tolong Juragan keluar dari sini. Ayo Nuri. Tolong, Juragan. Tolong saya. Enggak, Juragan. Tolong Juragan. Lepasin saya! Kamu yang lepasin. Apa-apaan ini? Diri kamu, diri. Ayo jelasin, ada apa ini? Dia yang goda saya, Bu. Saya kan datang kemari mau nagih utang. Tapi dia yang goda saya. Kamu memang benar-benar perempuan gak tahu malu ya? Sabar, Bu. Kita selesaikan di tempat Pak RT. Ini kedua kalinya kamu melakukan ini sama suami saya. Kali ini saya tidak akan membiarkan kamu untuk tetap bisa tinggal di kampung ini. Bu, saya nggak salah, Bu. Tolong lepasin. Alah, udah diam. Salah masih juga ngeyel. Ayo sini. Yaudah ya, aku pamit dulu. Hati-hati ya. Nuri. Rafa, kamu panggil Ustadz Fahmi, suruh kemari biar bisa nenangin Ibu Ulfa. Ayo cepetan, Nak. Raffi, anak, ayo kita nyusul Ibu. Ayo, Nak. Benar, Pak. Saya nggak melakukan apa-apa, Pak. Saya nggak menggoda Juragan Nurdin, Pak. Bohong, Pak. Bohong. Saya itu menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri gimana dia dengan genitnya menggoda suami saya. Padahal ya Pak ya, suami saya itu datang awalnya ke rumah dia cuma mau nagih utang, itu aja. Nah, itu. Dia dengan genitnya ngegodain suami saya, mungkin ya dengan harapan bahwa utangnya akan lunas. Pokoknya perempuan macam kayak gini Pak ya, nggak bisa tinggal di kampung kita. Dia harus diusir. Pak, percaya sama saya, Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Benar, Pak. Apa? Gak bersalah kamu bilang? Saya itu tadi gak datang buru-buru. Maka suami saya ini bakalan jadi korban perbuatan kamu. Kamu tahu gak? Besar
perempuan gatel. Astagfirullahaladzim. Pak, tolong percaya sama saya, Pak. Saya nggak godain Juragan Nurdin. Pak, benar Pak, anak saya nggak bersalah. Saya tahu persis sikapnya anak saya, Pak. Bu Darsi, dengerin ya Bu ya. Nggak usah ngebela anak ibu yang gatelan ini. Dengar ya Bu ya, karena ibu sama sekali nggak nyaksiin gimana dengan genitnya dan gatalnya anak ibu tuh ngegodain suami saya. Iya kan? Saya nggak akan godain Juragan Nurdin, Bu. Bener, Bu. Iya, ibu percaya Nuri. Tenang ibu-ibu. Bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan secara kekeluargaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya minta tolong ya. Tolong Pak Ustadz datang ke sini bukan untuk ikut campur dengan urusan yang sama sekali Pak Ustadz nggak saksikan. Tolong ya. Sudah. Lebih baik sekarang kita dengar langsung dari Pak Nurdin. Pak Nurdin, apa benar Ibu Nuri ini menggoda Pak Nurdin pada saat Pak Nurdin berkunjung ke tempat Ibu Nuri? Juragan Nurdin, tolong saya. Tolong bicara yang jujur, Juragan. Bilang jawab. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ibu. Ibu. Aduh, ya Allah, tolong istri saya. Ibu, alhamdulillah ya Allah, Ibu. Nenek udah bangun? Nenek. Nenek? Nuri, Ibu percaya sama kamu, Nak. Ibu tahu bagaimana sifat kamu. Kamu pasti nggak menggoda Juragan Nurdin, kan? Tapi sampai kapan kamu diperlakukan begini terus? Bu, sebenarnya masalah ini bisa cepat selesai, Bu. Asalkan Nuri bisa membayar hutangnya Juragan Nurdin. Kamu yang sabar ya, Nak. Kalau saja waktu itu Ibu nggak sakit parah, mungkin suami kamu tidak berhutang pada Juragan Nurdin. Ibu minta maaf ya, Nak. Udahlah, Bu. Bu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ini sudah menjadi kewajiban kita, Bu, untuk menjaga Ibu dan anak-anak. Nuri minta doanya sama Ibu ya, Bu, supaya masalah kita cepat selesai. Iya, Nak. Ibu pasti doain kamu, juga anak-anak kamu. Teh, saya minta maaf kalau saya sudah menyinggung perasaan Teh Nuri. Emangnya ada apa lagi sih, Pak? Saya akan berusaha membantu Teh Nuri mencari cara untuk melunasi hutang Teh Nuri kepada Pak Nurdin. Nggak usah, Pak Ustadz, nggak usah. Biar masalah hutang ini, biar saya aja yang nanggung, Pak. Bener, Pak. Saya ikhlas, Teh. Jangan, Pak, biar saya aja. Sebaiknya jangan. Akang ini nggak berpikir ya, kalau misalnya Akang ngebantuin Nuri, itu akan nimbulin fitnah baru. Maksudnya apa, Teh? Kang, Akang ini seorang yang dihormati di kampung ini. Akang ini seorang ustadz. Kalau misalnya Akang ngebantuin janda yang baru tinggal mati sama suaminya, apa kata warga? Teh Rosi, semua orang Teh sudah tahu kalau almarhum suami Teh Nuri sudah menitipkan keluarganya kepada saya. Aduh Kang Fahmi, apapun alasannya warga juga nggak mau tahu. Yang warga tahu itu ya sekarang Nuri tuh berusaha untuk
untuk ngegoda Pak Nurdin. Astagfirullahaladzim. Mbak Rosi, saya itu nggak pernah goda-goda Juragan Nurdin, Mbak, bener. Itu kan menurut kamu ya. Ya orang mana percaya. Aku yakin Allah akan menunjukkan siapa yang benar. Aduh, Nurdi, kebenaran juga akan ada ya kalau kamu ngelunasin semua utang-utang kamu ke Pak Nurdin. Saya rasa Teh Rosi benar, Teh. Saya ada jalan keluar atas masalah ini. Jalan keluar? Gimana kalau kamu jadi TKW? Besar loh upahnya. Nggak sampai setahun kok. Kau bisa selesai semua utang-utang kamu, selesai semua masalah keuangan kamu, juga masalah keluarga kamu. Tidak. Kalau menurut saya, Teh, itu bukan jalan keluar yang baik. Saya akan mencari jalan keluar yang lain. Emang Kang Fahmi bisa ngejamin semua keuangannya dia, ngejamin semua utang-utangnya? Enggak. Ya kalau misalnya dia, kenapa bukan Nuri aja yang mutusin? Ya udah gini deh, saya akan kasih waktu kamu untuk berpikir. Jadi kalau kamu setuju, ya kamu tinggal datang ke tempat saya dan tanda tanganin kontrak. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Nuri jadi menerima tawaran dari Rosi. Iya, Pak. Saya jadi pergi. Maaf ya, saya nggak ngabarin Pak Ustadz. Karena saya sudah terlalu ngerepotin Bapak selama ini. Teh Nuri, saya tidak merasa direpotkan. Tapi justru saya senang sekali bisa membantu Teh Nuri. Makasih ya, Pak. Ya udah, Bu. Mari berangkat dulu ya, Bu. Kamu hati-hati ya sayang. Iya, sayang. Salim nak. Jangan akal ya, Nak, ya. Ya. Salim Bu Ibu. Ya. Doain Ibu ya. Jaga adik-adikmu ya. Jangan sampai usahin nenek ya. Ya udah, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Teh Nuri sebentar. Kenapa punya pulpen sama kertas? Pulpen sama kertas? Oh, saya ada. Sebentar. Sini sebentar, Kak. Teh Nuri, ini nomor telepon saya. Kalau memang ada apa-apa atau Teh Nuri ingin tahu kondisi keluarga, Teh Nuri bisa menghubungi saya. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Ya udah, Ibu harus berangkat, ini Ibu takut nanti ketinggalan. Hati-hati. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, titip anak-anak ya, Bu. Iya, kamu hati-hati ya sayang di sana ya. Ya Allah, maafin hamba ya Allah. Karena telah melakukan perbuatan ini ya Allah. Hamba terpaksa ya Allah. Mas, ini yang saya dapat dari sana, Mas. Bagus, Nuri. Bu Hasna pasti senang. Sekarang, kamu kembali bekerja.
jangan terlalu lama di luar. Ya. Nanti majikanmu curiga. Iya, Mas. Dari mana kamu? Ibu, Keluar, pintu nggak ditutup. itu tadi saya, itu Bu. Udah. Sekarang kamu ke dapur, siapin makan malam. Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ibu beli saya. Periksaan saya nggak ada. Kamu yang ambil ya? Iya kan? Enggak, Bu. Saya nggak ngambil, Bu. Di sini cuma ada kamu doang. Nggak mungkin ada maling di sini. Tapi saya nggak ngambil, Bu. Benar. Jangan bohong kamu. Atau saya telepon yayasan kamu. Balikin perhiasan saya. Balikin perhiasan saya. Nuri mau kemana kamu? Bu, kita kangen sama Ibu. Kita selalu nunggu Ibu di sini. Kalian kalau nangis, ntar Ibu nangis juga. Sedih. Tapi Kak, aku kangen Ibu, Kak. Kalau kalian kangen sama Ibu, anggap aja Ibu lagi kerja sana. Bagus juga cari kerja kamu. Pinter kamu ya. Nanti kamu akan dapat majikan baru lagi. Tapi untuk 2 hari ini kamu bisa istirahat dulu sambil tunggu situasi aman. Oke? Bu, saya ke belakang dulu ya, Bu. Iya. Mana ikannya? Itu kan. Bawa sini. Ikan begini mah 50.000. Tapi ini kan ikannya banyak kan, ikan mahal-mahal juga. Kamu lupa kalau kamu sudah nyewa perahu saya. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi mulai sekarang kamu nggak boleh pakai perahu saya lagi. Tapi kan? Nggak ada tapi-tapian. Kalau mau ya udah, kalau nggak mau kamu nggak bakalan bisa ngelaut lagi. Karena kamu nggak punya perahu. Paham? Iya kan? Nih. Aja banyak. Permisi juragan. Udah sih. Tumben datang kemari. Ada keperluan apa? Saya sangat butuh pekerjaan juragan. Apakah ada pekerjaan buat saya di tempat juragan? Selama ini Nuri kemana? Sudah 1 bulan jadi TKW juragan. Hah? Jadi TKW? Iya. Oh, jadi selama ini dia menghilang karena malu soal kasus waktu itu. Makanya dia jadi TKW. Untuk apa jadi TKW? Coba kalau dulu dia terima lamaran saya sebagai istri saya. Gak harus dia kerja keras begitu, Bu Darsi. Sombong sih. Pakai nolak lamaran saya. Jadi memang benar
soal permasalahan itu ulah juragan. Bukan anak saya kan. Dari awal saya sudah yakin kalau anak saya tidak bersalah. Juragan yang memaksa anak saya. Bu Darsi, soal saya memaksa anak ibu, soal anak ibu nggak bersalah, itu bukan urusan Bu Darsi. Gara-gara juragan, anak saya jadi pergi jauh, meninggalkan semua anak-anaknya. Juragan memang kejam. Apa urusannya? Apa kata ibu saya nggak peduli? Allah pasti membalas semua perbuatan juragan. Saya tidak peduli. Allah pasti menghukum juragan. Terserah. Bapak orang yang terkutuk. Semalam saya ngimpiin Nuri nangis terus. Saya khawatir kenapa-napa dengan Nuri, Pak Ustadz. Karena mau 3 bulan Nuri nggak ngasih kabar. Saya cemas, Pak Ustadz. Insya Allah, Teh Nuri tidak apa-apa, Bu. Teh Nuri kan sedang bekerja di negeri orang, jadi susah kasih kabar. Iya, tapi... Nek, udah yuk ke Raffi panas, Nek. Raffi panas? Iya, Nek. Ya Allah, Pak Ustadz, kita lihat Raffi ke dalam, Pak Ustadz. Ayo. Woi! Mana dia? Kayaknya sih ke arah sini. Kurang ajar. Tampangnya aja memelas. Gak tanya dia maling. Ayo kita cari. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah, karena telah mencuri tas ini. Aduh, sebenarnya hamba nggak mau bekerja seperti ini ya Allah. Hamba ingin pulang. Aduh. Mudah-mudahan di tas ini ada HP. Alhamdulillah, ya Allah. Nomor tasnya mana? Alhamdulillah, untung aku selalu bawa kertas ini. Pak Ustadz, sebaiknya kita telepon tepatnya Yayasan Nuri Bekerja, Pak. Biar supaya Nuri cepat pulang, Pak Ustadz. Iya, Bu. Nanti saya coba tanyakan sama Teh Rosi ya. Iya. Ya Allah. Gue ada di luar negeri. Gak mungkin bisa pulang cepet. Ini teh nomor siapa? Halo, Assalamualaikum. Pak Ustadz Fahmi. Ya Allah Pak, ini Nuri Pak. Iya, saya masih di Jakarta ini. Terus anak-anak gimana Pak kabarnya? Halo? Halo? Halo, Teh Nuri? Pak Ustadz, Nuri telepon.
Jadi perempuan itu udah jago jadi pencuri sekarang, hah? Dan dia itu ternyata lebih pintar dari yang kamu duga. Saya butuh satu orang lagi yang pintarnya sama seperti dia. Nih. Gampang, semuanya bisa diatur. Asal biayanya sesuai. Nggak nyangka ya, ternyata di balik wajah melasnya tersimpan bakat jadi maling. Kasian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, Akang. Ya ampun, Akang ganteng. Maaf. Akang kenapa tumben banget? Kenapa kangen ya sama saya ya? Maaf mengganggu, Teh Rosi. Apa boleh saya minta nomor telepon tempat kerja Teh Nuri? Aduh, Akang. Kenapa sih harus tanyain dia terus? Anaknya Teh sedang sakit. Dia terus-menerus panggil ibunya. Tadi Teh sebenarnya dia sempat menelpon saya sebentar. Dan sepertinya dia agak terburu-buru. Dan yang pasti dia bilang sama saya kalau dia sedang ada di Jakarta. Dia ada di Jakarta? Bukannya dia udah di luar negeri ya? Kenapa masih di Jakarta ya? Iya Teh, justru itu yang membuat saya penasaran Teh. Aduh, gini aja Kang. Nanti biar saya hubungin yayasan itu, siapa tahu aja yayasan itu tahu, atau mungkin dia kabur dari yayasan itu dan... Dan apa Teh? Enggak. Saya nggak mau suuzon Kang. Takutnya nanti jadi fitnah. Begini aja Kang. Nanti kalau misalnya ada kabar dari Nuri, saya akan langsung kabarin Kang Fahmi ya. Tapi Teh, anaknya... Kang maaf, saya lagi ada tamu. Ya sudah, kalau begitu saya juga minta maaf. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok dia bisa pakai HP ya? Iya. Sepertinya ada yang nggak beres. Biar nanti saya cek dia. Rosi! Ih! Mau kemana kamu? Saya mau ke rumah Nuri. Ke rumah Nuri? Emangnya kamu mau ngapain ke rumah perempuan itu, ha? Jangan bilang kalau perempuan itu udah balik ke kampung kita ya. Ya ampun Rosi. Aku itu, padahal aku udah seneng banget loh dia pergi dari kampung kita. Sampai kapanpun saya nggak akan biarin dia balik ke kampung ini. Loh, terus kamu mau ngapain ke rumahnya? Saya mau bikin dia benci sama Nuri. Tapi itu kan yang ngurusin masjid musola. Dia mau ngurusin perempuan nggak bener itu. Kang, kenapa dia? Raffi demamnya tinggi. Kita mau bawa Raffi ke klinik. Kang, saya udah dapat kabar dari Nuri. Alhamdulillah. Ya Allah. Tapi kenapa Teh Nuri masih di Jakarta? Maaf, saya nggak bisa jelasin sekarang. Lebih baik saya antar Kang Fahmi ke Jakarta untuk tahu kabar selanjutnya tentang dia. Pak Ustadz, Ibu ikut ya? Ya Pak Ustadz, aku ikut juga. Aku juga ikut ya Pak Ustadz. Nggak bisa. Biar saya aja sama Kang Fahmi yang ke Jakarta. Soalnya saya nggak mau banyak orang yang terlibat. Ya sudah Ibu, Dafa, anak. Biar saya saja yang pergi ke Jakarta ya. Syukur-syukur saya bisa bawa pulang Teh Nuri. Biar urusannya cepat selesai. Iya Pak. Iya Pak. Ya sudah, kita permisi dulu. Kita mau antar Raffi periksa klinik. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bagaimana hasilnya, Dok? Jadi begini, menurut hasil pemeriksaan dan juga hasil dari laboratorium, ternyata Raffi positif terkena demam berdarah. Demam berdarah. Ya Allah. Kira-kira keadaannya gawat, Dok? Trombositnya sangat turun jauh sekali. Semoga infus yang sudah kami berikan menambah trombositnya kembali. Insya Allah, amin, insya Allah. Kenapa Teh Rosi bawa saya ke sini? Itu Nuri. Teh Nuri. Teh Nuri. Teh Nuri. Udah, percuma dikejar. Dia juga udah senang sama kehidupannya sekarang jadi perempuan gak bener. Yang penting kan kita sekarang tahu siapa Nuri sebenarnya, ya kan? Tidak. Saya tidak percaya, saya yakin Teh Nuri tidak seperti itu, saya yakin. Udah deh, sekarang bukti yang berbicara, lihat dong. Ini teh agar jelas, saya harus temuin Teh Nuri. Deh, percuma Kang, percuma. Lagian saya juga cuma tahu di sini kok tempat transaksinya dia. Saya nggak tahu rumahnya dia di mana. Itu juga karena yayasan yang mergokin dia. Tapi Teh, Ya udahlah Kang, udah. Mendingan Akang lupain wanita nggak bener itu. Dan saya mau kok jadi berusaha untuk jadi wanita yang Akang inginkan asal Akang mau buka hati buat saya. aku harus cari tahu sendiri. Sebenarnya apa yang Teh Nuri lakukan? Ibu. Pak, berhenti Pak. Mau lari kemana kamu? Ibu. Kali ini saya nggak akan biarkan kamu lolos. Dasar pencuri. Pak, kejar dia Pak. Pak Ustadz. Teh Nuri? Alhamdulillah, Pak. Tolong bawa saya pergi dari sini, Pak. Teh, ini tuh sebenarnya ada apa? Ya, Pak, ntar saya ceritain, Pak. Ayo, Pak, bawa saya pergi. Saya sudah tahu semuanya. Kemarin saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Makanya saya kesini untuk mastiin semuanya lagi. Aduh, saya nggak ngerti maksudnya Bapak. Yang pasti saya di sini menderita, Pak. Saya tuh jadi korbannya Mbak Rosi. Pak, tolong bawa saya pergi dari sini, Pak. Dibohongi, Teh Rosi. Ini teh sebenarnya ada apa? Tolong jelasin ke saya ini ada apa? Pak, tolong saya, Pak. Kamu harus tanggung jawab, kamu harus ikut saya. Kang. Akang teh jangan kasar, ini ada apa sebenarnya? Jangan pasar Teh Nuri. Diam, ini bukan urusan kamu. Kamu harus tanggung jawab, kamu harus ikut. Kang, saya bilang jangan kasar, Kang. Diam kamu.
Gimana sih? Kang. Ini sebenarnya ada apa, Kang? Tolong jelaskan. Ngapain kamu bela pencuri itu? Apa kamu satu komplotan nih sama dia? Pencuri? Iya, dia itu pencuri berkedok pembantu. Pencuri berkedok pembantu? Udah, Pak. Ayo, kita kejar dia. Halo, assalamualaikum. Dari rumah sakit? Oh iya, bagaimana keadaan Raffi? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya sudah, saya kesana sekarang. Terima kasih ya, turun ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini sebenarnya ada apa ya Allah? Ini ada apa? Kenapa semuanya di luar? Raffi, panasnya semakin tinggi. Kondisinya semakin menurun, Pak Ustadz. Dokter sama suster lagi berusaha nolongin Raffi. Pak Ustadz, saya nggak mau kenapa-napa dengan cucu saya, Pak Ustadz. Iya, Ibu. Saya teh mengerti. Sekarang lebih baik kita istighfar. Kita perbanyak istighfar ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Kak Raffi kenapa? Kak Raffi kenapa? Iya, Pak Ustadz. Sekarang kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Pak Ustadz. Nah, lebih baik sekarang kita mendoakan Raffi bersama-sama ya. Iya. Kita mulai dari Al-Fatihah. Iya, Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Maaf, Ibu, Bapak. Kami sudah berusaha dengan semampu kami. Tetapi nyawa Raffi tidak bisa kami selamatkan. Maksud dokter? Raffi telah meninggalkan kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Raffi! Terima kasih, Dok. Raffi, bangun! Jangan tinggalin nenek, Raffi! Bangun, nak! Nenek gak mau ketinggalan kamu, nak! Ada untuk kita hidayah yang membuka mata hati kita. Katanya Rosi, kalau Nuri itu kabur dari yayasan terus jadi perempuan gak benar di Jakarta. Bu Ulfa, udahlah. Nanti kita disangkanya fitnah lagi. Yang benar. Ya Allah, pakai bilang gak benar lagi. Pak, tanya aja tuh sama Ustadz Fahmi. Pak Ustadz kan yang nyaksin sendiri secara langsung. Ya kan Ustadz Fahmi? Ya kan? Kami teh hanya melihat. Jadi kami belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kenapa Pak Ustadz nggak bilang sama kami, Pak? Kemarin teh saya ke Jakarta lagi. Dan saya bertemu dengan Teh Nuri. Apa? Kang Fahmi ke Jakarta, terus ketemu sama Nuri? Iya. Teh
Teh Nuri hanya bilang ke saya kalau dia sangat menderita. Setelah itu dia pergi dan saya tidak bisa menahan dia lagi. Astagfirullah. Nuri. Saya akan cari tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Ya elah, Ros. Ngapain sih mau nyari tahu segala? Dengerin ya. Yang namanya perempuan gak bener tuh, sekali gak bener, maka selamanya bakalan jadi perempuan gak bener, tau gak sih? Astagfirullahaladzim. Dava, Ana, makan yuk. Kalau kalian gak mau makan, nanti bisa sakit. Ibu jahat. Kalau misalnya ibu di Jakarta, kenapa nggak pulang aja? Ibu tuh udah ngapain kita. Sampai aku sama anak nggak sekolah gara-gara nggak punya uang. Dava, kamu gak boleh bicara seperti itu tentang ibu kamu. Apalagi di depan adik kamu. Emang bener kok nih ibu jahat. Aduh, astagfirullahaladzim. Ana, ya Allah. Kamu juga gak boleh bicara soal ibu seperti itu. Nenek tuh sayang sama kalian. Nenek tahu bagaimana perjuangan ibu kamu. Dan gak mungkin ibu kalian itu ngelupain kalian. Yang namanya ibu pasti sayang sama anaknya. Bu. Baru pulang? Telat banget sih. Ibu macam apa kamu? Anak sudah dikubur, kamu baru pulang. Pura-pura kerja jadi TKW. Padahal di Jakarta kamu itu jadi perempuan gak bener. Aduh, ibu-ibu ini ngomong apa sih? Saya nggak ngerti. Hei, ibu yang tidak bertanggung jawab. Anakmu itu sudah meninggal. Dan semua warga kampung sini sudah tahu kalau ibu itu di Jakarta kerja gak bener. Ibu hati-hati kalau bicara ya. Nggak mungkin anak saya. Gimana, Bu? Halo? Iya? Apa? Nuri kabur? Ini gimana bisa sih? Hah? Gimana kalau semuanya ketahuan? Dia kabur? Enggak. Aku nggak bisa biarin ini semua. Aku harus berbuat sesuatu. Aku nggak mau sampai semua rahasia aku kebongkar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuri. Ya Allah, Ibu. Nuri. Ya Allah. Nuri. Ibu, Nuri menderita di sana, Bu. Nuri dijebak sama Mbak Rosi, Bu. Nuri disuruh jadi pencuri, Bu. Kenapa kamu gak langsung pulang, Nuri? Waktu kejadian itu, Nak. Nuri yang salah, Bu. Karena waktu disuruh tanda tangan kontrak, Nuri nggak sempat baca kontrak itu, Bu. Di situ mereka bilang, katanya mereka akan mengancam, mereka akan mengambil anak-anak, Bu. Kalau sampai Nuri kabur dari sana. Astagfirullahaladzim. Rosi benar-benar kejam. Anak-anak mana, Bu? Dava sama Ana lagi ngaji.
sebentar lagi pulang. Kalau Raffi lagi tidur ya Bu ya? Raffi. Ibu, jangan bilang apa yang aku dengar dari ibu-ibu kampung sini. Benar ya Bu? Hah? Katanya mereka anak Nur ada yang Raffi sudah meninggal, Nuri. Kena demam berdarah. Ya Allah, ya Allah, Ibu. Allah, Ibu. Ibu Raffi, nggak mungkin Ibu. Kenapa nggak bilang sama Nur, Ibu? Kenapa nggak bilang sama Nur? Maafin Ibu, nak. Ibu, kenapa Raffi meninggal? Ibu sudah berusaha bawa ke dokter. Nur yang salah tinggalin anak-anak. Bu, maafin Nur, Ibu. Ya Allah, Raffi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Teh Nuri. Ya Allah, Dafa. Peluk Ibu, Nak. Gak mau, Ibu jahat. Ibu jahat sama kita. Ya Allah. Ibu kangen sama kalian. Ibu tuh udah ngelupain kita, tau nggak? Iya, Ibu udah bohong sama kita. Enggak, Ibu kangen sama kalian. Ibu bohong. Maafin Ibu. Tolong peluk Ibu, Nak. Peluk Ibu, sayang. Anak, Dafa. Teh Nuri, jangan. Ya Allah, Ibu. Saya nggak mau kehilangan anak saya lagi. Tolong lepasin saya. Lepasin saya. Istighfar, Teh Nuri. Ya Allah, saya nggak mau kehilangan anak-anak saya lagi, Pak Ustaz. Teh Nuri. Istighfar, Teh Nuri. Astagfirullahaladzim. Ya, Teh Nuri harus sabar. Biar saya saja mencoba menjelaskan ke mereka. Pak, saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau kehilangan anak-anak saya lagi, Pak. Saya mau ketemu sama mereka. Pak, saya kangen sama mereka. Teh Nuri. Ya Allah, berilah kekuatan pada anak saya, Nuri, ya Allah. Dafa! Anak! Ibu! Dafa! Anak! Ibu! Jangan tinggalin Ibu ya, Nak. Maafin Ibu. Maafin Ibu, sayang. Maafin Kamu teh kenapa seperti itu sama ibu kamu? Ibu tuh udah ngelupain kita, tau nggak? Coba aja kalau misalnya Ibu datang pas Raffi sakit. Pasti Raffi nggak meninggal. Lagian kan Ibu di Jakarta, bukan luar negeri. Kenapa Ibu nggak pulang? Jakarta itu kan deket. Dafa. Pak Ustadz ya pernah bilang ke Dafa, kalau yang namanya jodoh, rezeki, dan juga maut atau kematian, itu semua hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Kita sebagai hambanya harus bisa sabar dan ikhlas menerimanya. Pak Ustadz kasih tahu. Allah berfirman pada surat An-Nahl ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum faduwa ma indallahi bah. Walanadziyana allazina sabaru ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di sini teh Allah berkata, apapun yang berada di sisi kita itu teh akan lenyap.
Dan apapun yang berada di sisi Allah adalah kekal. Dan Allah akan memberikan pahala yang sebesar-besarnya bagi orang-orang yang bersabar daripada apa yang telah mereka kerjakan. Jadi mulai sekarang Dava coba untuk bersabar dan ikhlas. Dan Dava tidak boleh seperti itu sama Ibu Dava. Coba, sebelum Dava bertindak, Dava dengarkan dulu penjelasan Ibu Dava. Kalau menurut Pak Ustadz, Ibu Dava itu sudah sangat mengorbankan banyak hal untuk kalian bertiga. Dava tahu kan, adalah dosa yang sangat besar bila kita membuat ibu kita menangis walau setetes pun. Itu adalah dosa yang besar, apalagi tidak mengakuinya. Ya udah deh Pak Ustadz, aku minta maaf. Ya sudah, sekarang Dava pergi ke Ibu Dava. Minta maaf, karena Ibu Dava sangat merindukan Dava. Maaf ya. Subhanallah, walhamdulillah. Ibu janji ibu gak akan tinggalin kalian lagi. Nuri, kamu harus pergi dari sini. Karena kami tidak mau ada pencuri di kampung ini. Ya benar. Semuanya saya minta tenang, semuanya tenang. Pak Ustadz, kamu siapa pencurinya Pak? Dava, kamu tidak usah mendengarkan mereka. Kamu harus tetap melindungi ibu kamu, ya? Pak Ustadz kok belain pencuri sih? Ya kenapa? Semuanya bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu semuanya harap tenang. Di sini tidak ada pencuri. Di sini teh aman dan nyaman dan tentram. Dari mana Pak Ustadz yakin kalau kampung kita itu aman? Hah? Dari mana? Jangan-jangan Pak Ustadz itu berkomplot sama pencuri ini ya? Ya, benar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mohon semuanya tenang. Kalau tidak ada bukti, jangan sembarangan menuduh. Nanti jatuhnya fitnah dan itu adalah dosa yang sangat besar. Kang Fahmi, ngapain sih Akang masih ngebelain dia? Hah? Jelas-jelas dia udah ketahuan salah. Bener banget tuh. Nuri tidak bersalah. Ibu, Anak saya tidak bersalah. Kamu sudah menjebak Nuri, Rosi. Kamu jahat. Kamu suruh anak saya untuk jadi TKW. Ternyata kamu pekerjakan dia sebagai maling, berkedok pembantu. Enggak, itu nggak benar. Itu semua fitnah. Saya nggak pernah kayak gitu. Udah, semua usir dia. Oke, semuanya tenang. Sekarang kita buktikan dengan cara kita laporkan yayasan itu ke kantor polisi. Kita buktikan kalau memang Teh Nuri itu benar. Jangan. Nuri, kamu tega ya fitnah saya ya? Kamu tuh udah keterlaluan. Dasar nggak terima kasih. Oke, semuanya. Sebelum kalian berteriak-teriak lagi, lebih baik kita buktikan semuanya terlebih dahulu. Oke, baik Pak Ustadz. Baik ya. Kami tunggu bukti dari Pak Ustadz. Awas kalau enggak. Ya. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mohon ampunilah segala dosa-dosa hamba ya Allah. Dan mohon ampunilah hamba ya Allah yang telah melalaikan dalam merawat anak hamba ya Allah. Ya Allah, dengarkanlah doa anakku. Sesungguhnya dia ibu yang baik bagi anak-anaknya. Saya tahu bahwa dia tidak melakukan kejahatan yang dituduhkan padanya.
Saya mohon ya Allah, kabulkanlah doa saya. Ya Allah, tempatkanlah Rafi dan Kahani di sisimu ya Allah. Kuatkanlah hamba dalam menjalani hidup ini ya Allah. Kalau nggak punya uang bilang, nggak perlu jadi pencuri. Apa ini, Pak? Lebih baik kamu ambil saja. Kalau kurang kamu bilang sama saya. Maksud juragan apa? Kamu kan butuh duit. Karena kamu perlu uang, kamu jadi pencuri. Kalau jadi pencuri nggak bisa, mau apa lagi kalau nggak jual diri? Astagfirullahaladzim. Selama ini saya selalu hormat sama juragan. Tapi kenapa juragan menghina saya seperti ini? Pergi dari sini. Pergi! Kamu ngusir saya. Berani-beraninya kamu ngusir saya. Jangan munafik kamu. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Pak Nurdin. Bapak tidak pantas bersikap seperti ini pada Teh Nuri. Kurang ajar kamu. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa nasib saya seperti ini sih, Pak? Sabar, Teh. Teh Nuri harus sabar. Ini dia malingnya nih. Udah deh, tangkap aja ini orang. Penjarain seumur hidup. Siapa yang maling, Bu? Kamu maling kan? Saya maling apa? Perhiasan saya semua kamu habisin. Udah deh, Pak. Geledah aja rumahnya, Pak. Kamu gak usah bohong ya. Bu, saya nggak ngambil barang-barang Ibu, Bu. Bener, Bu. Fakta itu bicara, tahu gak sih? Dia itu emang pencuri. Bahkan di Jakarta pun yang saya tahu, dia itu bekerja sebagai pencuri, berkedok pembantu. Ya Allah, itu kan saya karena dijebak sama Mbak Rosi, Ya, Mbak. udah, apaan sih kamu? Kamu gak usah mengkambing hitamkan orang ya untuk menutupin semua perbuatan kamu. Ini Bu, tasnya Bu. Nah, bener ini. Ini semua perhiasan saya. Kamu dasar maling ya. Ayo, cepet tangkap. Enggak. Ayo, Bu. Bu, Ayo. ya Allah, bukan saya nggak ngambil apa-apa, Pak. Pak, tolong lepasin saya, Pak. Pak. Kurang ajar. Makin banyak aja cara Nuri ambil simpati Kang Fahmi. Aku harus singkirkan dia dari sini. Pokoknya usir dia dari kampung kita ini, Pak. Usir dari kampung kita ini. Pak, bener Pak, saya nggak pernah ngambil perhiasannya Bu Ulfa, Pak. Bener Pak, saya nggak bohong, Pak. Dasar pembohong. Pasti bohong. Sudah. Bu Nuri tidak usah khawatir. Masalah ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Biar nanti polisi yang akan melakukan pemeriksaan. Polisi, Pak? Iya betul, Bu. Mereka akan menyelidiki kasus ini. Pak, buku tuh nggak salah. Itu orangnya baik, jujur. Gak bakal nyuri. Bohong itu semua. Dia jelas-jelas aja dia belain ibunya. Dia anaknya kok. Iyalah orang. Ibu maling, sangka bukan maling. Kamu itu anak kecil. Nggak usah ikut campur urusan orang tua. Sebab. Baik, buku nggak salah kok. Selamat siang. Kami mencari warga yang bernama Rosi. Bu Rosi. Bu Rosi. Tadi ada di sini, Pak. Ada di sini. Tadi Pak ada di sini, Bu Rosi. Dan kami juga mencari saudari Nuri sebagai saksi. Saya Nuri, Pak. Baik, kalau begitu Ibu ikut kami.
Maaf Bapak, Ibu-ibu, kami harus mencari saudari Rosi. Jadi apakah ada Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa membantu kami? Pak, biar saya saja yang bantu Bapak untuk mencari Teh Rosi. Baik Pak, mari silakan Pak. Mari Bu, mari Bu. Biar kami. Ya ampun, apa yang harus aku lakukan? Kalau sampai Rosi tertangkap, warga akan tahu kalau aku berbohong. Ih, gawat nih. Enggak, aku nggak mau ketangkep. Pak, tolongin saya, Pak. Rumah saya mau diambil sama Juragan Nurdin sama anak buahnya, Pak. Kalau begitu, Pak Ali silakan melanjutkan. Saya dan Pak Heru akan mengurus di sini. Siap, Dan. Mari. Terus, Pak. Keluar kamu, Pak. Pak, Mana duit yang lain mana? tidak ada lagi Pak itu. Bohong Cuma ada kamu. Bos, masa duitnya cuma segini? Ini bos. Jangan seenaknya ya. Mau pinjam uang tapi bunganya cuma segini. Hah? Ambil bunga kamu. Nanti saya ganti Juragan. Kapan? Gak usah. Sekarang rumah ini jadi milik saya. Ambil barang-barangnya. Keluarin semuanya. Minta kunci rumahnya langsung kunci dari luar, ya. Apa-apaan kamu? Nih, uang kamu. Nih, apa? Selamat siang, Bapak. Harap Bapak dan anak buah Bapak ikut kami ke kantor polisi. Loh, saya salah apa, Pak? Menurut laporan warga, Bapak sudah banyak melakukan kekerasan dan kecurangan. Dia yang ngomong. Bohong nih. Pak, dia yang bohong, Pak. Benar, Pak. Dia selalu memeras kami, Pak. Ah, bohong. Jangan percaya. Jangan percaya, Pak. Maaf, Benar, Pak. Benar. Untuk membela diri, silakan Bapak jelaskan nanti di kantor kepolisian. Ke kantor polisi? Jadi sekarang Bapak ikut kami. Saya ke kantor? Ya, betul. Enggak. Saya nggak mau ke kantor. Tangkap Kamu saja, saya. Pak. Kamu. Berhenti! Hidayah yang kan pernah jauh. Hidayah yang kan pernah jauh. Pak, Ana, hati-hati di jalan ya sayang. Iya, Bu. Nanti di sekolah nggak usah jajan lagi ya. Iya, Bu. Makan aja bekal yang buatan ibu ya. Iya. Kita bangga punya ibu yang baik, jujur, sabar. Ya kan? Iya dong. Memang ibu kita tuh bukan ibu biasa. Ibu kita ibu yang kuat kayak jagoan. Iya, jago. Ibu juga bangga loh sama kalian. Udah, kalian berangkat ya. Terlambat. Ya, Bu. Ya. Nuri, kamu jadi mau jualan ikan di pasar? Iya, jadi Bu. Ya udah, ibu siapin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana Teh? Sudah siap berangkat ke Bapak nelayan pengambil ikan? Oh iya, ini saya mau berangkat. Ya sudah, mangga saya antar. Oh, nggak usah Pak Ustadz. Ntar malah ngerepotin Pak Ustadz lagi. Tapi saya tidak bisa direpotkan sama dia. Ayo. Saya siap-siap dulu Pak ya. Sebentar ya Pak ya. Bagaimana? Teh Nuri sudah menetapkan diri untuk tetap tinggal di sini selamanya? Iya Pak. Saya tidak akan meninggalkan tempat
tempat ini lagi, Pak. Apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah meninggalkan tempat ini lagi. Insya Allah, termasuk meninggalkan saya. Saya suka sama Tenu. Saya merasa bahwa Tenuri adalah wanita yang selama ini saya cari-cari. Dan saya ingin sekali melindungi Tenuri, Ana, dan juga Dava. Dan saya sangat berharap sekali kalau saya bisa menikah dengan Tenuri. Menikah dengan saya. Ya Allah. Kenapa, Teh? Tenuri tidak suka sama saya. Bukan begitu, Pak Ustadz. Saya ini kan janda, Pak. Anak saya juga sudah 3 dan umur saya kan lebih tua dari Bapak. Tenuri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mencintai Ummul Mukminin Siti Khadijah tidak pernah melihat perbedaan usia dan ataupun yang lainnya. Saya ingin sekali mempunyai rumah tangga yang mawaddah dan juga warohmah, dan itu bersama Tenuri. Sebenarnya saya juga mengagumi Pak Ustadz karena Bapak sudah sangat baik sama saya dan keluarga saya. Lalu, Teh? Astagfirullahaladzim. Ada mayat. Ada mayat! Ada mayat! Mas. Astagfirullahaladzim. Tenuri, ayo kita lihat. Iya, ayo. Pak. Ada mayat, Pak. Teror sih. Kita manusia takkan